sebagai seorang realis. Saya bisa dikatakan yang paling senior dari semua influencer muda yang ada. Saya start dari 2007 awal. Saya beli saham pertama 2007 Oktober. Yang anak-anak sekarang yang rame terkenal itu baru lahir ketika COVID. Saya melihat dengan mata kepala sendiri dari tahun 98 saya pelajarin, 2008 waktu subprime mortgage. Behaviornya sama, orang masuk ke pasar saham berpikir merubah nasib, bukan nasibnya berubah. Ya berubah sih, dari nasib baik jadi lebih buruk. Jadi lebih buruk. Waduh. Bener. Saya kan juga punya company di dunia pasar modal. Saya punya kepentingan dong untuk menginfluence orang untuk invest. Tapi saya harus memberikan disclaimer. Bahwa kalau Anda itu tidak siap dan tidak paham ini dunia apa. Ini sama dengan kita berdagang cabai. Berdagang cabai sama dagang saham tuh 11-12 susah. Karena harga volatilitas cabai dan bisa busuk barangnya. Nah, gimana caranya? Gitu kan. Jadi kalau ke pasar saham tujuannya merubah nasib jadi kondisi ekonomi jelek, masuk pasar saham jadi bagus, ini misleading, ini ngawur. Iya, kan sekarang pasti angan-angannya adalah menjadi multi bagger gitu. Iya, di makanya situasi kenapa kayak gini. podcast ini penting. Ya kita Ya kan? mau edukasi juga sebenarnya. Mengambil dari sisi yang lain. Mungkin nanti guest speaker berikutnya akan ngasih tahu, belilah saham multi bagger ini. I'm not gonna do this di publik. Kenapa? Karena penonton kita ini dari multi level kalangan, kita nggak tahu siapa yang nonton. Yes. Tapi hal yang pasti gue kasih tahu, kalau kamu tidak punya intelektual, tidak punya niat untuk belajar serius, kamu mental gratisan, terus kamu nomor 4 berpikir bahwa nasib burukmu itu bisa berubah menjadi lebih baik dengan kamu mencari mentor untuk multi bagger, kamu salah. Berarti 4 poin itu atau ada detail lain gitu yang memang Ya ini fakta yang kelima, untuk lu memperbaiki nasib kamu, tingkatkan skillmu, kerja yang benar, dapat income yang pasti secara fix tanpa kamu harus berspekulasi di pasar modal. Dan ketika kamu punya uang untuk disisihin, barulah uang itu kau belikan saham multi bagger, saham-saham yang blue chip yang bagus. Itu mindset tentang investment. Jadi kuatkan dulu nih income kalian ya. Pondasinya itu ya yang dikuatkan. Ingat gak dulu waktu kita SD? Sandang, pangan, papan. Betul? Sandang, pangan, papan. Bukan saham, pangan, papan. Iya kan? Ya. Gitu loh. Jadi sandang, pangan, papan ini penuhin dulu. Baru yang keempat saham. Berarti investment. Yang kelima asuransi kan gitu. Jadi banyak misleadingnya di situ ya. Banyak. Yang orang tuh berpikir ingin merubah nasib tuh ya udah dengan mengikuti saham ini gitu. Padahal faktanya dari 10.000 orang yang memiliki mindset gitu yang bisa berhasil berapa? Kalau paradigma itu berhasil, 80% berarti 8.000 orang berhasil semua. Faktanya kan kebalik.